Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang memberi keberkahan kepada seluruh manusia maupun alam semesta, termasuk di dalamnya kesehatan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Menjaga kebersihan menjadi salah satu perintah dalam Islam yang diajarkan bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali, karena Allah menyukai kebersihan dan meminta seluruh umatnya untuk selalu menjaga kebersihan diri. Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Bahkan dalam menjaga kebersihan ini pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh suri tauladan kepada umatnya untuk mengamalkan budaya hidup bersih dan sehat. Kebersihan juga sebagai syarat bagi terwujudnya kesehatan, yang pada akhirnya dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor itu merusak keindahan, menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit dapat mengakibatkan penderitaan. Kebersihan menjadi perintah dan setengah dari ajaran agama kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis lainnya juga disampaikan dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci merupakan setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah serta alhamdulillah keduanya dapat memenuhi atau salah satunya dapat memenuhi apa yang ada di antara langit serta bumi. Salat merupakan cahaya, sedekah merupakan petunjuk, kesabaran merupakan sinar serta Al-Quran merupakan hujah bagi amal kebaikanmu serta hujah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya, sehingga ia membebaskan atau menghancurkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 328. Untuk itu umat Islam harus menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani, karena hal ini mengindikasikan bahwa ia telah melaksanakan sebagian dari perintah agama dan akan memperoleh balasan surga di akhirat kelak. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan dalam Islam? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut adalah beberapa anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dapat menjadi pribadi muslim yang bersih dan sehat. 1. Berwudu. Coba saja kita bayangkan, kita selalu membersihkan sebagian anggota tubuhnya minimal 5 kali dalam sehari saat ingin melakukan sholat dengan wudu. Sudah barang tentu tubuh kita bersih, suci, dan sehat. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke dalam hidung lalu ia menghembuskan keluar. Siapa saja yang beristijmar, membersihkan kotoran saat buang hajat dengan menggunakan batu, hendaklah ia menggunakan batu berjumlah ganjil. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia cuci tangannya sebelum ia celupkan ke dalam bejana, mencucinya sebanyak 3 kali dahulu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam semalam. Hadis riwayat Bukhari nomor 162 dan Muslim nomor 278. 2. Mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melakukan mandi, baik mandi biasa, mandi sunnah, maupun mandi wajib karena sebab tertentu. Salah satunya adalah tercantum dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya pada Ali radhiyallahu anhu mengenai mandi. Ali menjawab, mandilah setiap hari jika kamu mau. Orang tadi berkata, bukan. Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri.
Hadis riwayat Al-Baihaqi 3 halaman 278. 3. Menjaga kebersihan anggota tubuh dengan sunnah fitrah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjaga kebersihan anggota tubuh dengan mencukur kumis, memotong kuku-kuku jemari, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu di sekitar area kemaluan, untuk membersihkan kotoran yang bersembunyi di anggota tubuh tersebut, sehingga kesehatan tubuh pun terjaga. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5891 dan Muslim nomor 258. Dalam hadis lainnya juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 10 macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air. Zakaria berkata bahwa Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10. Aku merasa yang ke-10 adalah berkumur. Hadis riwayat Muslim nomor 261, Abu Daud nomor 52, At-Tirmidzi nomor 2906, dan Ibnu Majah nomor 293. 4. Bersiwak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita bersiwak setiap hari, agar kebersihan gigi dan mulut juga terjaga, serta mencegah adanya bau mulut yang tak sedap yang dapat mengganggu orang lain. Sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika saja tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, maka aku pasti akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 887 dan Muslim nomor 452. Dalam hadis lainnya pun disebutkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari nomor 889 dan Muslim nomor 255. 5. Menggunakan minyak rambut. Agar rambut tetap sehat dan bersih, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu menyisir dan meminyaki rambutnya, sehingga terlihat rapi dan bersih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 186 dan Muslim nomor 268. Biasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minyak zaitun untuk meminyaki rambutnya. Sebagaimana hadis sampaikan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah zaitun sebagai idam, makanan pendamping, dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2698. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk memuliakan rambut yang kita miliki. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai rambut hendaklah ia memuliakannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3632. 6. Memakai pakaian yang bersih dan indah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan pakaian rapi, bersih, suci, indah, dan menyesuaikan dengan keadaan. Seperti pakaian ketika di rumah berbeda ketika mengenakan pakaian saat berada di tengah umat, atau pakaian yang dikenakan di tengah pertempuran. Beliau juga memakai pakaian khusus seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau Hari Jumat. Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 26.
Selain itu disampaikan juga dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa ada seseorang yang mengatakan, ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu jamil, indah, menyukai segala yang indah. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Lebih lanjut disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami dan beliau melihat seseorang berdebu dan rambutnya terburai. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya? Dan beliau melihat orang lain memakai baju kotor, maka beliau bersabda, apakah dia tidak mendapatkan apa yang dapat mencuci bajunya? Hadis riwayat Abu Daud nomor 4062. 7. Membersihkan rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan bersih untuk kita tinggali, maka sudah selayaknya kita harus membersihkan rumah kita, sehingga tidak menjadi tempat atau sarang penyakit. Selain itu juga, kebiasaan buruk membiarkan halaman rumah tidak terawat sejatinya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam tentu kita dilarang untuk melakukan perkara yang dilakukan oleh kaum tersebut. Tidak hanya itu, area yang kotor dan tidak terawat juga dapat menjadi tempat berkumpulnya setan. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah halaman rumah kalian karena orang-orang Yahudi tidak suka membersihkan halaman rumah mereka. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat 4 halaman 231. Jika hari ini kita melakukan langkah-langkah menjaga kebersihan baik fisik dan hati, niatkanlah untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar dapat istiqomah untuk menjalani ibadah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.